kemenangan Allah Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tundukkan kepala, kita kosongkan pikiran, kita kosongkan perasaan yang terbeban, kita kosongkan diri kita pada pagi ini, pada saat teduh, agar kita bisa mengisinya dengan kasih Allah, Roh Allah. Semoga kita bisa memuji dan memuliakan namanya sungguh-sungguh untuk awal pagi ini. Sebelum kita memulakan aktivitas kita untuk yang seterusnya. Selamat pagi, Allah Bapa di syurga, Allah kami, Allah yang sungguh mulia, sungguh berkuasa, Allah Bapa kami, pencipta kami, yang sungguh-sungguh agung, yang sungguh-sungguh tinggi. Selamat pagi, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau pelindung kami, Engkau pembela kami. Hadirlah di sini bersama-sama kami di saat teduh ini. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, hadirlah bersama-sama kami di saat teduh ini, agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu sungguh-sungguh pada hari ini, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami bisa menyatakan cinta kasih-Mu kami kepadamu. Bukan sahaja kami menerima cinta kasih daripada-Mu, tetapi kami juga ingin menyatakan bahwa kami cinta padamu, ya Allah. Selamat pagi Bunda Maria, Bunda yang sungguh lembut, sungguh murni, sungguh suci, perawan, dan sungguh-sungguh mengasihi kami. Datanglah kemari bersama kami, berdoalah bersama kami. Kami menjemput kalian semua untuk hadir bersama kami pada pagi saat teduh ini. Terima kasih kerana telah memberikan istirahat yang sungguh lena, sungguh nyaman, sungguh tentram dan damai pada malam tadi. Maka pada pagi ini ya Allah, kami mohon berkat, kami mohon restu, kami mohon bimbing Roh Kudus-Mu di setiap langkah kami. Sekarang ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh-sungguh agar Engkau mengetahui bahwa kami mengasihi-Mu. Sungguh-sungguh. Amin. Sila mulakan pujiannya. Mari teman-teman semua kita satukan hati kita pada pagi hari ini. Memuji dan menyembahnya. Bapa, ini kami Bapa, ini kami. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa. Kami ada karena kemurahan-Mu Bapa. Kami berkumpul pada pagi hari ini. Itu semata-mata karena kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Bapa, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami hanya mau memuji-Mu Bapa. Kami hanya mau menyembah-Mu Bapa. Ini kami Bapa. Ini bentuk kasih kami. Hanya ini yang bisa kami atur hadirat-Mu Bapa. Ampunilah segala dosa kami Bapa. Layakkanlah kami untuk terus masuk lebih dalam lagi Bapa. Bapa, kami ingin mempunyai iman tanpa syarat Bapa. Kami ingin beriman karena kami mengasihi-Mu Bapa. Karena kami percaya janji-janji-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Bapa, mari masuk ke dalam hati kami satu persatu. Ajar kami Bapa, ajar kami untuk lebih mengenal Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu
indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu,
menyembahmu di altarmu. Nyembah Dia, mari masuk hadiratnya. Bukalah hatimu, mari masuk untuk Dia. Naikkan pujian, naikkan penyembahan. Oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Oh ya Rabasyana Maya Oh ya Rabasyana Maya Bukan untuk jamaahnya, mari berserah penuh di hadiratnya. Ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Oh ya Rabasyana Maya Oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Oh ya Rabasyana Maya Oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Ya Rab Terima kasih Tuhan. Rabasyana Maya Rabasyana. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Ketika kami mengangkat hati kami, ketika kami masuk untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau bawa hati kami masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mengalami kuasa-Mu. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bawa kami masuk. Bawa hati kami siap untuk setiap benih firman yang Engkau taburkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Amin. Inilah Injil menurut Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau, sangkamu
ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Buat apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau Bapa kami yang penuh cinta, Bapa yang murah hati, kami mohon penyertaan-Mu dan biarkanlah Roh Kudus-Mu menjadikan kami memiliki telinga seorang murid. Bersabdalah ya Yesus, agar kami dapat memahami apa yang Engkau ingin sampaikan. Dan biarlah sabda-Mu merema dan tinggal betah dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Ya, selamat pagi, Bapak dan Ibu juga saudara-saudara. Pagi hari ini kita diajak merenung, sudahkah kita mengarahkan fokus hidup pada diri sendiri, bukan pada penghakiman terhadap apa yang terjadi pada hidup orang lain. Pada waktu Yesus ada, pandangan masyarakat secara umum itu ada 2. Pertama, orang yang benar akan diberkati Tuhan, sehingga hidupnya baik-baik saja. Dia akan selamat, dia akan luar biasa diberkati. Punya segalanya gitu ya. Yang kedua, pandangan bahwa orang yang tidak benar, orang yang punya banyak dosa, memiliki hidup yang tidak berkenan pada Tuhan, maka hidupnya pun akan berantakan. Mereka punya nasib buruk. Itu terjadi karena Tuhan menimpakan dosa-dosanya sebagai hukuman di atasnya. Namun dalam bacaan hari ini, Yesus berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu." Yesus sendiri berkata bahwa penderitaan akibat dosa itu tidak benar. Di bacaan ini, dia berkata tidak sebanyak 2 kali. Kalau kita lihat, ada di Lukas 13 ayat 3 dan Lukas 13 ayat 5. Semua orang dapat mengalami nasib buruk. Oleh karena itu, jangan mudah menghakimi mereka yang sedang menderita. Tidak usah bertanya-tanya dia menderita kenapa. Bersikaplah empati dengan diam. Sudahkah kita berfokus pada diri kita sendiri? Kita lihat, kita hidupnya sudah benar belum? Dosa terjadi akibat satu bentuk pertanggungjawaban atas kehendak bebas kita. Kita adalah makhluk segambar Allah yang diberikan kebebasan untuk memilih. Dan dengan memilih jalan dunia, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan seringkali konsekuensinya ditandai dengan penderitaan. Yang kedua, dosa bisa terjadi akibat dosa dari orang lain. Kita turut menanggung akibat atas kehendak bebas orang lain. Orang lain yang melakukan, tapi kita juga ikut kena dampaknya. Kita ikut menderita.
Yang ketiga, dosa merupakan cobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu kita punya iman yang besar akan Dia dan sanggup melewatinya. Sehingga cobaan itu menjadikan kita lebih tajam di dalam iman dan bijaksana dalam mengambil sikap hidup yang lebih baik. Dan kalau boleh saya tambahkan, dengan adanya cobaan-cobaan ini yang membuat hidup kita lebih indah, kita bisa, waktu kita ikut jalan Tuhan gitu ya, kita bisa menjadi saksinya dengan luar biasa. Tuhan akan memampukan kita dan orang-orang lain juga akan melihat buah-buah dari iman kita. Semua orang adalah makhluk berdosa tanpa kecuali. Kita perlu sadari itu. Yang membedakan satu orang berdosa dengan yang lainnya adalah bagaimana atau berapa lama orang berdosa itu menyadari, merenung, menyesali, bertobat, hingga ia tidak melakukan hal yang sama lagi. Menyadari kalau kita adalah milik Allah, dan semua perbuatan harusnya seturut dengan kehendak-Nya. Kita juga bisa belajar dari kisah Ayub. Kalau kita baca ya, permasalahan-permasalahannya dia, permasalahan kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang semenderita dia. Padahal hidupnya sungguh berkenan pada hati Bapa. Dan satu hal yang perlu kita bisa belajar dari dia, dalam menderita ia masih bisa bersyukur. Di dalam Ayub 1 ayat 21 dia bilang gini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam penderitaan, cari wajahnya, mendekat kepadanya, bertekun di dalamnya. Jaga hati dan sikap agar tidak jatuh ke dalam dosa. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita, dan dosa membuat kita jauh dari Dia. Perumpamaan pohon ara memberi arti kita masih diberikan kesempatan untuk berbalik dari dosa-dosa kita. Ia Bapa yang mengawasi setiap anak-anaknya. Ia terus menunggu kita berbalik dan mencari wajah-Nya. Dia sabar, menunggu kita berbuah, berbunga, menjadi indah. Setiap hari Ia menunggu. Jikalau kita bisa sungguh melihat, Dia sungguh-sungguh menanti kita. Ia menanti di tengah kejauhan. Sedikit saja kita tampak pada matanya, Ia akan segera berlari menghampiri. Apapun kondisi kita, sekotor apapun kita, Dia terima. Namun kita tidak kunjung datang. Dan pada saatnya, berkatalah Ia kepada sang pengerus kebun anggur itu, Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma? Lalu pengurus kebun anggur itu menjawab, Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberinya pupuk. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah tambah-tambahkan berkat usia bagi kami. Engkau tambah-tambahkan berkat kesehatan, berkat pelindungan sepanjang malam. Sehingga kami boleh menikmati tidur malam kami. Saat ini kami boleh mendapat berkat yang baru setiap pagi. Kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun di tempat kami masing-masing.
kami boleh menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap memperoleh sukacita dan damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar hidup kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, hidup kami boleh berbuah-buah, hidup kami Engkau pimpin Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, dalam setiap langkah-langkah hidup kami, agar Engkaulah yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami Tuhan, Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami mohon, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemulihan hati dan komunitas saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Mari kita foto. Kita ada 2 slide pagi ini. Oke, siap-siap dulu boleh. Pasang senyum terbaiknya untuk Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Pengalaman lagi. Bentar. Ya. Oke, sudah. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya off dulu recordingnya ya.